Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 26 Juli 2024. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati orang kudus Santa Ana dan Santo Yohakim, orang tua dari Santa Perawan Maria. Mereka adalah orang yang saleh, keturunan Daud yang setia, menjalankan kewajiban agama mereka dengan mengasihi sesama dan mengabdi Allah. Keduanya layak untuk hidup di hadapan Allah. Dalam buku-buku kuno dikisahkan bahwa setelah perkawinan, Yohakim dan Ana tidak henti-hentinya mengharapkan karunia seorang anak. Namun cukup lama mereka belum dikaruniai Allah. Bahkan Ana pernah menyadari ini adalah karena dosa. Namun karena ia yakin terus berdoa kepada Allah, akhirnya keinginan mereka dikabulkan. Mereka melahirkan seorang putri dan mereka berjanji akan menyerahkan anaknya kepada Allah. Dan Maria memang akhirnya dipilih oleh Allah menjadi alatnya untuk menghadirkan penebus Yesus Kristus Tuhan kita. Dua orang sederhana yang dipakai oleh Allah menjadi saluran penyelamat, yakni Bunda Maria yang akhirnya melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kedua orang kudus ini, sederhana namun punya peran penting dalam tata keselamatan. Bacaan Injil hari ini melanjutkan perumpamaan mengenai penabur, di mana digambarkan atau diartikan arti dari penabur itu. Benih yang jatuh di jalan ibarat orang yang mendengarkan sabda Allah, tetapi tidak mengerti. Si jahat datang merampas apa yang sudah ditaburkan, dan akhirnya benih sia-sia. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu ibarat orang yang mendengarkan sabda, langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi firman itu tidak berakar, dan ketika terhimpit, mereka juga langsung murtad karena penganiayaan, penderitaan yang mereka alami. Yang jatuh di tengah-tengah semak duri ibarat orang yang mendengarkan sabda itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan menginginkan hidup kemewahan. Karena itu kabar dari Allah terhimpit dalam hati
sehingga mereka tidak berbuah. Dan benih yang jatuh di tanah ibarat orang yang mendengarkan sabda Allah, memahami, merenungkan, dan menghasilkan buah. Saudara-saudaraku terkasih, arti perumpamaan oleh penginjil diterangkan berhadapan dengan orang-orang yang menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Fakta menunjukkan sabda Allah tidak mudah berkembang karena banyak tantangan. Kita diajak pada hari ini untuk merenungkan hati kita, hidup kita menjadi tempat persemaian yang mana. Santa Ana dan Santo Yohakim memiliki hati bagaikan tanah yang subur yang akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Dalam kehidupan di tengah masyarakat, kita mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, dan benih yang ditaburkan itu tergantung tanah yang kita miliki. Apakah tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu, tanah yang ditumbuhi ilalang, atau sama sekali tidak ada tanah? Harapannya sabda Tuhan itu jatuh ke dalam hati kita yang adalah tanah subur yang akan menghasilkan buah berlipat-lipat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita telah menerima rahmat pembaptisan, benih yang ditaburkan oleh Allah di dalam hati kita. Bagaimana kita mengolah tanah itu? Harapannya menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih, sehingga menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Kalaupun benih itu sekarang jatuh di bebatuan, kita tambahkan tanah untuk hidup benih. Kalaupun jatuh di semak duri, kita cabuti semak duri agar tidak mengganggu benih yang adalah sabda Allah. Semoga kita mampu seperti Yohakim dan Ana yang mempunyai tanah subur sehingga menghasilkan buah-buah yang berlipat-lipat. Sekali lagi kita bertanya, benih macam apa yang kita terima dan tanah macam apa yang jatuh, yang ditaburi oleh benih-benih itu. Harapannya benih itu jatuh di hati kita yang adalah tanah yang subur. Semoga akhirnya kita semua menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati
kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami kau ingatkan agar kami menjadi tanah yang baik untuk taburan benih yang adalah sabda dan kehendak-Mu. Agar dengan tanah yang baik, benih tumbuh menghasilkan buah-buah yang melimpah. Singkirkan halangan-halangan yang menghalangi pertumbuhan benih. Singkirkan batu-batuan, sehingga semak duri yang bisa menghambat pertumbuhan benih-benih itu. Dan olahlah hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap menghasilkan buah pada waktunya. Biarlah akhirnya dengan benih-benih itu, tanah yang siap digarap, tanah yang subur, akan menghasilkan buah-buah yang berguna untuk dunia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya dorong untuk terus mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha dalam ambil bagian gereja yang mewartakan dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana. Terima kasih untuk pemberian talenta bagi lingkungan, bagi wilayah, dan bagi gereja. Kita sukseskan ulang tahun paroki dengan ambil bagian dalam berbagai kegiatan, termasuk jalan sehat yang akan menggunakan kaos seragam. Silakan untuk membeli. Kita sumbangkan talenta kita untuk gereja kita, untuk keuskupan kita, agar akhirnya gereja semakin mampu mewartakan Injil Kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.